internet ini memang menjadi domain aktivitas teroris utama saat ini. Itu yang terjadi. Oke, slide berikut. Oke, saya ingin mempercepat saja karena saya pikir banyak sekali narasumber kita yang juga akan menyampaikan materinya. Sebelumnya, ya. Oke, radikalisme di era digital. Apa sih yang terjadi? Mengapa radikalisme dan terorisme ini semakin meningkat di era digital saat ini? Pertama, saya ingin menyampaikan di era digital terjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai terjadinya patologi informasi. Apa itu patologi informasi? Bahwa hari ini kita tengah berada di sebuah dunia yang dipenuhi atau disesaki dengan banyaknya informasi, overload information. Ya. Ibaratnya seandainya informasi itu bisa dimaterialkan, ya, maka barangkali dunia ini sudah dipenuhi oleh sampah-sampah informasi. Bayangkan ketika kita mulai dari aktivitas bangun tidur, ya, pertama yang kita lakukan pasti mencari HP. Membuka HP, kita langsung disuguhi dengan berbagai pilihan informasi di pagi hari. Oke? Lalu kemudian kita bergerak ke kamar mandi, ya, sampai kemudian berangkat kerja, sampai kembali tidur, jutaan informasi yang bisa masuk ke otak kita begitu saja tanpa kita bisa verifikasi sama sekali. Ya, ini adalah era membanjirnya informasi. Salah satu dampak buruk dari itu adalah sebenarnya kemampuan otak manusia ini, kebutuhan otak manusia ini sebenarnya tidak membutuhkan begitu banyak informasi. Tapi manusia tidak punya kuasa untuk menolak, ya, untuk menolak informasi-informasi yang masuk ke dalam memori kita. Sehingga ibarat komputer sebenarnya, kalau ada file-file, dokumen-dokumen yang tidak dibutuhkan, itu kan biasanya kita buang ke tempat sampah, ya, menjadi trash, gitu. Nah, begitupun dengan otak kita. Sebenarnya di otak manusia saat ini, di era digital ini, sudah dipenuhi oleh file-file sampah, sudah dipenuhi oleh informasi-informasi sampah. Apa efeknya? Salah satu efeknya nanti adalah otak kita akan malas untuk melakukan cross-check informasi, untuk melakukan verifikasi informasi. Inilah yang menjadi faktor utama bagaimana hoax, ya, berita bohong itu bisa berkembang menyebar luas sangat cepat sekali. Begitu seseorang hari ini misalnya menerima satu informasi, ya, tanpa berpikir panjang langsung di-share. Kenapa? Kalau informasi itu menurut dia menarik, ya, mengapa demikian? Kenapa tidak harus di cross check dulu? Manusia modern hari ini, manusia di era digital hari ini hampir dikatakan tidak punya kesempatan untuk itu. Karena begitu kita mengecek apakah informasi ini benar atau tidak, kita dialihkan oleh informasi-informasi yang lain, ataukah kita justru disuguhi informasi-informasi yang justru mendukung, ya, justru mendukung informasi pertama tadi. Kalau dalam kalau dalam sistem algoritma yang digunakan oleh sosial media itu, ini biasa disebut dengan filter bubble, atau gelembung filter. Nanti kita juga akan bahas. Nanti itu punya efek yang sangat luar biasa. Oke. Dari tahun 2000, awal tahun 2000-an sampai tahun 2010, kalau kita memperhatikan gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia ini, itu bisa misalnya dilakukan masif kita lihat di masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, khususnya misalnya perguruan tinggi, ya. Misalnya di tahun itu di mana saya kuliah, saya benar-benar menyaksikan bagaimana budaya-budaya tarbiyah, kajian di pelataran, lembaga-lembaga dakwah itu mereka kuasai, lalu kemudian buku-buku yang mengejarkan tentang radikalisme itu dibagikan. Pada tahun 2010 ke atas, ya, pola ini kemudian berubah seiring dengan kemunculan teknologi digital, apa yang kita sebut sebagai media sosial hari ini. Jadi ada perubahan.
Kalau dulu orang nanti radikal itu ketika misalnya membaca buku atau ikut kajian. Sekarang sudah berubah, Pak. Di era digital hari ini, orang tidak lagi menjadi radikal karena membaca sebuah buku, tetapi karena mendapatkan informasi dari sosial media. Nah,